Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika lagi dengan materi, usaha, dan energi. Nah, pada materi usaha dan energi ini kita akan mempelajari apa saja. Ada usaha atau kerja, kemudian energi kinetik, lalu ada energi potensial, energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik, hubungan usaha dan energi kinetik, hubungan usaha dan energi potensial, dan terakhir ada daya. Inilah materi yang akan kita pelajari. Dulu kalian pernah belajar ya di SMP. Jadi kalian sudah pernah mengetahui pengetahuan dasar mengenai materi usaha dan energi. Baik, yang pertama yaitu usaha atau kerja. Usaha adalah proses transfer energi melalui gaya. Bisa dirumuskan. Nah, rumus usaha yaitu W sama dengan F kali S. Nah, di mana W-nya itu adalah usaha, Joule. Kemudian F-nya adalah gaya, satuannya Newton. S-nya adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, di sini ketika W sama dengan F kali S, artinya gaya yang diberikan kepada benda sejajar dengan bidang sentuh benda. Bisa lihat situ gambarnya, adanya perpindahan S, adanya gaya yang diberikan kepada benda, sehingga benda mengalami perpindahan. Selanjutnya adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang timbul akibat tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Masih ingat rumusnya? Iya, rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Di mana EP energi potensial gravitasi, satuannya Joule, massa benda M, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, H itu ketinggian benda, satuannya meter. Itu adalah tentang energi potensial gravitasi. Baik, lalu kemudian energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Nah, energi kinetik adalah energi yang timbul ketika benda bergerak. Jadi kalau benda diam, berarti tidak ada energi kinetiknya. Baru ada ketika benda bergerak. Masih ingat rumusnya? Nah, ini dia rumusnya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya, nah ini keterangannya. EK energi kinetik, satuannya Joule. M massa benda, satuannya kilogram. V adalah kecepatan benda, satuannya meter per second. Jadi semua energi satuannya sama, yaitu Joule. Energi apapun. Lalu berikutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Sama, energi mekanik juga satuannya Joule. Lalu kemudian ada hubungan usaha dan energi potensial. Jadi usaha dengan energi potensial punya hubungan. Apa hubungannya? Nih, gitu. Jadi usaha sama dengan perubahan energi potensial. W sama dengan delta EP. Sama dengan energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. EP2 dikurang EP1. Jadi kalau energi potensialnya tetap, maka tidak ada usaha. Baru ada usaha ketika energi potensialnya berubah. Nah, inilah kelanjutan dari rumusnya dijabarkan. Nah, EP2 adalah MGH2 dikurang MGH1. Karena massa bendanya sama nih. Bendanya sama, kemudian G-nya juga sama, dikeluarkan sehingga M kali G dikali H2 dikurang H1. W-nya usaha, M-nya massa benda, G-nya percepatan gravitasi, H1 ketinggian awal benda, H2 ketinggian akhir
benda. Begitu. Kemudian hubungan usaha dengan energi kinetik. Gitu. Sama. Kalau energi kinetiknya berubah, maka akan timbul usaha. Ketika energi kinetiknya tetap, usahanya sama dengan 0. Nah, maka W sama dengan delta EK. Ya, W sama dengan delta EK. Sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Nah, ini dia dimana W-nya setengah MV2 kuadrat dijabarkan ya EK2-nya, EK1-nya juga setengah MV1 kuadrat. Jadi bendanya mah tetap, yang berubah adalah kecepatannya. Kecepatan berubah sehingga energi kinetik berubah sehingga timbul usaha. Bisa dilihat di situ keterangan ya. Nah, lalu kemudian ada hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi mekanik di sini, yaitu besar energi mekanik benda ketika berada di puncak tebing adalah sama dengan energi mekanik benda ketika berada pada titik minimum atau terendah. Nah, begitu. Jadi energi mekanik itu besarnya tetap baik di atas maupun di bawah atau di tengah-tengah, di setiap posisinya tetap. Jadi pada bahasan kali ini, energi mekaniknya tetap di setiap posisi. Yang berubah apa? Yang berubah adalah energi kinetik dan energi potensial. Menyesuaikan. Nah, bisa dilihat di sini. Ketika di puncak, energi potensial maksimum. Ya, ketika di puncak energi potensial maksimum, energi kinetik minimum. Karena dia benda belum bergerak, masih diam. Kemudian ketika benda bergerak ke bawah, maka di bawah di dasar tanah, karena tidak ada ketinggian, maka energi potensialnya minimum. Kemudian energi kinetiknya menjadi maksimum. Seperti biasa ya EK, setengah MV kuadrat dan EP MGH. Maka hukum kekekalan energi mekanik di atas sama dengan energi mekanik di bawah. Ya enggak? EK awal ditambah EP awal sama dengan EK akhir ditambah EP akhir. Gitu ya. Itu hukum kekekalan energi mekanik. Lalu kemudian selanjutnya adalah daya. Apa itu daya? Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Dapat dirumuskan. Tentu saja. Yaitu, nah, P sama dengan W bagi T. Nah, W-nya ini usaha. Usaha apa tadi rumusnya? Rumusnya F kali S dibagi T. Nah, kemudian P juga bisa ada rumusnya F kali V, di mana V itu adalah S bagi T. Nah, S bagi T itu masih ingat kalian? Yaitu adalah V. Sehingga ada 3 rumus di daya W bagi T, Fs bagi T, dan F dikali V. Usaha satuannya Joule, daya Watt, kecepatan meter per second satuannya, dan gaya satuannya Newton. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas contoh soalnya. Oke, kita perhatikan. Yang pertama, buah kelapa masanya 2 kg, menggantung pada pohon yang memiliki ketinggian 4 meter. Tentukanlah besarnya energi potensial jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Apa yang diketahui? Ada masanya 2 kg. Ketinggiannya H 4 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat. Ditanya adalah EP. Apa rumusnya? Nah, EP adalah M kali G kali H. Tinggal dimasukkan saja angkanya. 2 kali 10 kali 4 adalah 80 Joule. Soal yang kedua. Sebuah gerobak bermasa 6 kg
bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah besarnya energi kinetik gerobak. Apa yang diketahui? Ada massa M 6 kg, V-nya 10 meter per second. Ditanya energi kinetik. Apa rumusnya energi kinetik? Ya, setengah M V kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya. Setengah dikali 6 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100. Dikali 6 dikali setengah hasilnya adalah 300 joule untuk energi kinetik. Bisa ya? Kemudian soal yang ketiga. Sebuah balok ditarik oleh gaya mendatar 12 Newton. Tentukanlah besarnya usaha untuk memindahkan balok sejauh 5 meter. Mudah ya? Ada F-nya 12 Newton, S-nya 5 meter. Ditanya W. W sama dengan F kali S. 12 kali 5, usahanya adalah 60 joule. Kemudian soal yang keempat. Ada batu bata, masanya 0,4 kg jatuh dari ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Jika G-nya 10 meter per second kuadrat, berapakah usaha yang dilakukan batu bata saat berada 2 meter dari permukaan tanah? Apa yang diketahui di sini? Ada M-nya 0,4 kg, ketinggian awal H1 10 meter, ketinggian akhirnya H2 2 meter. Ditanya adalah usaha W. Nah, maka kita gunakan apa di sini? Ketika ada perubahan ketinggian, kita gunakan usaha sama dengan perubahan energi potensial. Nah, W sama dengan Mg H2 dikurang H1. Masukkan angkanya. Nah, 0,4 kali 10, H2-nya 2, H1-nya 10. Ya, 4 dikali minus 8 ya, 2 dikurang 10 minus 8. Sehingga usahanya minus 32 joule. Gitu. Nilainya tetap 32 joule. Karena dari tinggi ke rendah. Seperti itu ya. Soal berikutnya. Tentukanlah usaha yang dikerjakan untuk memindahkan benda bermassa 10 kg dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 25 meter per second pada bidang datar yang licin. Apa yang diketahui? Ada massanya 10 kg. V1-nya 0. Karena dari keadaan diam. Keadaan diam itu kecepatannya 0. Kemudian kecepatan akhir V2 25 meter per second. Ditanya usaha. Maka kita jawab dengan rumus. Iya betul. W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini rumus usaha dengan perubahan energi kinetik. Karena apa? Karena mengalami perubahan kecepatan. Tinggal masukkan angkanya. W sama dengan setengah dikali 10, 25 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Nah, 25 kuadrat, 625 dikurang 0, ya 625. 625 kali 5, 3125 joule. Itulah usaha yang dihasilkan. Next. Ada sebuah benda bermassa 3 kg, dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Jika percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukanlah besarnya energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi. Apa yang diketahui di sini? Ada M-nya 3 kg, kecepatan awal 20 meter per second, V2-nya sama dengan 0. Nah, di sini, di soal ini, kecepatan akhirnya tersirat. Tidak diberitahukan langsung di soalnya. Kita harus tahu bahwasanya ketika mencapai titik tertinggi, kecepatannya sudah tidak ada. Kecepatannya 0. Gitu, jadi V2-nya sama dengan 0. G-nya 10 meter per second kuadrat. Ditanya adalah EP2, energi potensial di puncak titik tertinggi. Nah, kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik.
energi mekanik di bawah sama dengan energi mekanik di atas. Nah, EP1 tambah EK1 ini yang bawah ya, sama dengan EP2 tambah EK2. Karena di bawah tidak ada ketinggian awalnya, maka EP1-nya 0, gitu ya. Kemudian EK1, masukkan rumusnya. Setengah M V1 kuadrat. Sama dengan EP2 ini yang ditanya, ditambah EK2-nya 0. Kenapa 0? Karena di titik tertinggi tidak ada kecepatan. Sehingga energi kinetiknya 0. Nah, tinggal dimasukkan di situ angkanya, sehingga didapatkan nilai EP2 energi potensial di titik tertinggi adalah 600 Joule. Bisa ya? Bisa ya? Insya Allah bisa. Kalian pasti bisa. Next. Sebuah gerobak didorong dengan gaya 600 Newton, sehingga bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Berapakah daya yang dihasilkan gerobak? Mudah saja ini ya. Yang diketahui ada F-nya 600 Newton, V-nya 25 meter per second. Ditanya daya. Apa rumusnya? Iya, P sama dengan F kali V. Tinggal dimasukkan angkanya. 600 kali 25, sehingga hasilnya dayanya adalah 15.000 watt. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.